orang-orang Cina yang memberontak kepada VOC di Nusantara. Latar belakang, sejak abad 5, Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dengan jumlahnya pun sudah cukup banyak. Banyak sekali pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir. Bahkan, tidak sedikit dari orang Cina menikah dengan penduduk Jawa, khususnya Batavia. C memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tionghoa dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian di Batavia dan di sekitarnya. Karena semakin banyaknya imigran Cina yang datang, hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan juga keamanan bagi kota Batavia tersebut. Cara VOC untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina di Nusantara. Yang pertama, setiap orang Cina harus memiliki surat izin yang resmi atau yang disebut dengan Permis Breves. Yang kedua, apabila tidak memiliki surat izin tersebut, maka akan ditangkap dan dibuang ke negara Sri Lanka atau dikembalikan ke negaranya masing-masing. Yang ketiga, orang Cina juga diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin tersebut. Yang keempat, biaya untuk mendapatkan surat izin tersebut harganya adalah Rp2 per orang. Penyelewangan yang dilakukan oleh pihak VOC terhadap rakyat Cina di Nusantara. Yang pertama, VOC memonopoli surat izin dengan mematok harga yang lebih mahal. Akibatnya banyak orang Cina yang tidak mampu membeli surat izin tersebut atau yang biasa kita kenal yaitu pungli. Yang kedua, orang Cina yang tidak memiliki surat izin resmi atau surat izin bermukim yang disebut Visa Breves atau surat izin pas. Yang tidak memiliki apabila bermukim akan ditangkap dan dideportasi ke negaranya atau dipekerjakan di kebun pala milik VOC di Sri Lanka. Perlawanan orang Cina kepada VOC. Pada tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan kebakaran tersebut disebabkan oleh pemberontakan orang Cina. Salah satu tokoh yang terkenal dari Cina tersebut adalah Oi Pangpo atau yang dikenal dengan Kiai Panjang. Ini melakukan perlawanan dan pemberontakan di daerah Jawa Tengah. Nah, orang Cina semakin meluas dengan melakukan perlawanan dan kekacauan, terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan di daerah pesisir Jawa ini juga mendapatkan bantuan dari bupati di pesisir, sehingga Raja Pakubuwana II juga ikut melakukan perlawanan. Dan akhirnya pada tahun 1741, benteng VOC di Kartasura diserang hingga banyak memakan korban jiwa dari anggota VOC tersebut. Cara-cara VOC untuk mengatasi pemberontakan orang-orang Cina di Nusantara. Yang pertama, VOC menyuruh sedadunya untuk melakukan sweeping, memasuki rumah-rumah orang Cina dan melakukan pembunuhan. Yang kedua, VOC segera meningkatkan kekuatan tentaranya. Yang ketiga, VOC meningkatkan persenjataannya dan memperketat keamanannya. Akibat-akibat dari pemberontakan orang-orang Cina ke VOC. Pertama, bagi bangsa Indonesia sendiri itu mengalami kerugian, yaitu kota Batavia menjadi kacau balau akibat pemberontakan dan pencurian barang yang dilakukan oleh orang-orang Cina. Yang kedua, bagi VOC sendiri itu mengalami keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, VOC dapat menyelewengkan harga pembuatan surat pas yang lebih mahal atau memonopoli surat pas. Kerugiannya bagi VOC itu di Kartasura diserang oleh orang-orang Cina dan dibantu oleh Raja Pakubuwana II serta orang-orang pribumi sehingga jatuh banyak korban dari pihak VOC sendiri. Di sini bisa dilihat materi yang akan kita bahas. Untuk perlawanan sebelum abad 20 ada Perang Diponegoro dan Perang Maluku. Untuk perlawanan setelah abad 20 ada Budi Utomo dan Indis Partij. Dan yang terakhir, ada perbandingan antara perlawanan sebelum dan setelah abad 20. Langsung saja, yang pertama, Perang Diponegoro. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, yang mana adalah bangsawan dari Keraton Yogyakarta. Perang ini disebabkan karena menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Ditambah lagi, ada pembangunan jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro geram karena dinilai sebagai bentuk penghinaan.
Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sayangnya, pada Maret tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap dan pasukannya yang tidak lagi memiliki pemimpin kehilangan semangat untuk berjuang. Selanjutnya yaitu Perang Maluku. Perang ini dipimpin oleh Kapitan Patimura, yang merupakan keturunan bangsawan yang berasal dari Nusa Ina atau Seram. Perang ini disebabkan karena rakyat Maluku tidak terima dilakukan semena-mena oleh Belanda melalui monopoli perdagangan. Mereka memutuskan melakukan pemberontakan dan berhasil membunuh Residen Vandenberg di benteng Dorstad. Belanda yang meminta bantuan dari Ambon melakukan penyerangan balik yang akhirnya membuat Patimura tertangkap lalu dihukum gantung di benteng New Victoria Ambon. Beralih ke perlawanan setelah abad 20, yang pertama yaitu Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia. Organisasi ini merupakan awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia yang bersifat sosial, budaya, dan pendidikan. Namun munculnya organisasi Indies Partij membuat Budi Utomo pun kurang mendapat dukungan masyarakat Indonesia karena keberadaannya di dalam arena politik tidak terlalu penting. Organisasi ini resmi dibubarkan pada tahun 1935. Kemudian yang kedua ada Indies Partij yang didirikan oleh 3 serangkai yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Raden Maswardi Suryaningrat, dan Dowes Dekker. Organisasi ini merupakan organisasi politik pertama di Indonesia. Organisasi ini berumur pendek karena dianggap membahayakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Salah satu tindakannya yang dianggap berbahaya adalah menerbitkan artikel berjudul "Seandainya Saya Seorang Belanda". Isi artikel yang diterbitkan tahun 1913 tersebut adalah opini mengenai ironisnya bangsa Belanda yang merayakan pembebasan 100 tahun dari penjajahan bangsa Prancis era Napoleon Bonaparte menggunakan harta yang dikeruk dari penjajahan di koloni Hindia Belanda. Setahun setelahnya, Indies Partij langsung dilarang dan petingginya diadili beserta diasingkan ke Belanda. Indies Partij kemudian diteruskan oleh Serikat Insulinde dan Komite Bumi Putra. Yang terakhir yaitu perbandingan antara perlawanan sebelum dan sesudah abad 20. Pada perlawanan sebelum abad 20, secara umum memiliki kelebihan. Yang pertama, perlawanan yang dilakukan selalu memiliki pemimpin yang karismatik dan membakar semangat juang. Yang kedua, rakyat pejuang memiliki prinsip yang bagus, yaitu berjuang sampai titik darah penghabisan. Yang ketiga, memiliki semangat juang yang tinggi dan tidak takut mati. Dan kelemahan, yang pertama, perlawanan kurang terorganisasi dan bersifat kedaerahan. Yang kedua, senjata masih sangat tradisional seperti bambu runcing. Yang ketiga, perlawanan tidak dilakukan secara serentak oleh seluruh Indonesia. Yang keempat, para rakyat pejuang mudah terhasut dan diadu domba oleh musuh. Sedangkan untuk perlawanan setelah abad 20, secara umum memiliki kelebihan. Yang pertama, perlawanan sudah terorganisasi dan bersifat nasional. Yang kedua, melakukan diplomasi secara modern. Yang ketiga, perlawanan dilakukan secara serentak melalui sebuah organisasi besar. Yang keempat, sudah banyak rakyat terpelajar sehingga tidak mudah terhasut dan diadu domba oleh musuh. Yang kelima, apabila pemimpin tertawan atau mati, perlawanan tetap berlanjut. Yang keenam, para pejuang memiliki semboyan patah tumbuh hilang berganti. Dan untuk kelemahannya, yaitu beberapa pergerakan atau organisasi terlalu bersifat radikal sehingga tidak memiliki umur yang panjang.